Ini kakak ada tugas individual dari kampus, yaitu mengajar di MA Samsul Ulum. Untuk sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan siapkan terlebih dahulu. Yuk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama. Baca doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak absen dulu ya. Ini kelas berapa? Alia, Alila, Veronisa, Asri, Nur Ajija, Fakira, Nur Dilmi, Aulia. Ada? Oh, sakit. Apa ini? Pak Riza Zulpan. Ada Zulpan? Ayat. Hilman Agung Sabila. Ada kok itu ya. Kang Hilman. Iza Siti Zahra. Muhammad Nasrullah Kamil. Maulana Al Ash'ari. Ahmad Ilmu Yusuf Ardiansyah. Kemana? Muhammad Raihan. Tidak ada. Muhammad Abdul Kafi. Muhammad Azkar Ramdan Sarifudon. Sarifudon. Sarifudin, Sarifudon. Oh, Sarifudin. Salah berarti ya. Muhammad Fahmi. Muhammad Nabil. Muhammad Taufan Al-Haytami. Maisha Qurratu Aini. Qurratu Aini bukan Qurratu Aini. Rahma Fitriani. Salwa Nur Syifa Salsabila. Siti Fauzia tadi. Siti Fauzia ada? Oh itu ada. Sayyiha Mutmainah Ilhani. Hadir? Mana orang? Oh ini. Masya Allah. Siti Riasti. Hadir ada. Sultan Malika Al-Fatihah. Saskia Febriani. Salwa Fitrianita. Firgi Muhammad Rizki. Oh ini. Udah segini nih teh. Berarti berapa orang dalam sekelasnya? Apa? Berapa? Ada yang keluar mungkin ya. Langsung saja kepada materi kali ini, yaitu tentang akhlak. Ada yang tahu apa yang disebut dengan akhlak? Ada yang tahu dari siswinya mungkin? Dari siswanya? Ini sering dibahas ya dari kelas-kelas sebelumnya, kelas pas kalian lagi SMP mungkin sudah dibahas tentang akhlak ini. Ya. Ada yang tahu? Itu yang di ujung siapa? Sultan. Apa akhlak itu? Ada yang saya ada siswinya? Akhlak itu adalah tingkah laku atau perilaku manusia yang dilakukan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi ini akhlak itu emang sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari ini. Mungkin sudah tidak asing lagi ya yang dinamakan akhlak itu.
Tapi di sini ada macam-macam akhlak. Langsung saja akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya tulisannya agak ini. Bagus banget. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, akhlak terhadap Allah itu ada takwa, memelihara diri dari siksaan Allah. Takwa. Dari siksaan Allah. Kelihatan nggak? Nah, di sini ada yang tahu apa itu definisi akhlak? Mungkin dari pesantren sudah dibahas. Ada yang tahu? Mungkin. Silakan ajukan tangan. Mana? Oh, silakan. Silakan. Apa itu takwa? Ya, takwa itu adalah imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa itu perintah Allah yang disesuaikan, yang diputuskan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran harus kita jalani sebagai makhluknya. Dan takwa ini adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Muslim yang akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak takwa ini menyangkut takwa ini banyak, terutama dalam dalam Islam apapun dalam kegiatan sehari-hari itu harus kita terapkan, dan perintah Allah itu harus kita laksanakan sebagaimana kita seorang mukmin yang baik. Mau bagaimanapun kita, mau seburuk apapun kita tetap yang dinamakan dengan muslim harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada takwa, memelihara diri dari siksaan Allah. Yang kedua ada cinta dan ridho. Di sini ada cinta dan ridho. Cinta di sini bukan cinta terhadap pasangan, ya. Bukan. Di sini adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembuktian kita cinta terhadap Allah? Salah satunya bagaimana? Ada yang tahu? Hah? Betul sekali, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang diperintahkan, sedekah, terus sholat, terus membaca Al-Qur'an, semuanya itu adalah bukti cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho atas segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Syukuri apa yang kita sudah dipunyai oleh kita, apapun itu. Ketika kita sudah mensyukuri dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini cinta dan ridho. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan ikhlas. Di sini ada ikhlas. Ya, ikhlas di sini adalah ada yang bisa menjelaskan ikhlas di sini apa? Jangan tegang biasa saja, santai, relax ya, jangan tenang. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ada yang tahu itu ikhlas? Siapa? Sultan. Apa Sultan? Mengerjakan sesuatu tanpa mengharap imbalan atau pujian sedikitpun. Mengerjakan sesuatu itu tanpa diharapkan dengan imbalan, ataupun tulus kita mengerjakan sesuatu, apapun itu kerjakan dengan tulus, maka kita itu akan didefinisikan akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Tulus dalam artian ketika kita mengerjakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita harus tulus di situ, harus tidak dapat mengharapkan imbalan dari seseorang. Ketika kita memberi kepada sesama manusia, terhadap ya teman kita ataupun dari atasan kita, kita harus lebih ikhlas dan tulus atas yang kita berikan kepada seseorang. Nah, yang keempat ada khauf dan roja. Yang keempat ada khauf dan roja. Nah, di sini ada yang tahu apa itu khauf? Hah? Siapa? Mana? Ajukan tangannya. Siapa namanya? Hilman. Apa khauf itu? Takut apa? Bukan takut sama seseorang, bukan. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada apa? Takut kepada siksaan Allah. Nah, di sini kita jarang ya menemukan orang yang benar-benar mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya mengenai khauf dan roja. Khauf itu adalah berarti takut atas siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, itu kan banyak istilahnya menyangkut paut dengan neraka. Kita harus benar-benar yakinkan dalam hati itu bahwa Allah yang menentukan dan kita harus takut akan itu. Dan roja, ada yang tahu roja apa? Berharap. Roja? Berharap. Ada yang tahu roja? Mungkin sudah dibahas dari SMP, dari mungkin waktu SMP. Lupa ya? Lupa. Roja adalah apa? Hah? Berharap. Itu tahu kenapa tidak mengacungkan tangan? Berharap pada apa? Berharap kepada seseorang. Kepada Allah, berharap kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu kadang menyakitkan ya. Kadang benar nggak? Misalkan ada siswi di sini kan berharap kepada cowok, akhir-akhirnya ninggalin. Nah, berharaplah kepada Allah, yakin ketika kita berharap kepada Allah, kita akan dikasih yang terbaik menurut Allah. Nah, itu mungkin dari roja, khauf dan roja. Yang kelima ada tawakal ya di sini. Tawakal. Nah, apa yang disebut dengan tawakal? Apa? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri dalam artian apa? Berserah diri dalam artian ada yang tahu? Apa emang harus kita mau udah gini pasrah aja gitu? Gitu? Hah? Terus? Bagaimana? Ada yang mau jawab? Ya, tawakal itu adalah berpasrah diri. Namun berpasrah diri di sini harus ada ikhtiar. Jadi ketika kita ingin menggapai sesuatu dan kita ingin menggapai hal tersebut dengan keinginan yang sangat kuat, namun kita harus ikhtiar. Di sini kita harus ikhtiar dengan contohnya misalkan kita di kelas ini ingin mendapat ranking pertama, maka kita harus sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita harus ikhtiar. Nah, itu tawakal. Yang selanjutnya ada syukur. Yang keenam ada syukur. Nah, syukur. Wah, udah pada tahu ya syukur mah. Syukur teh apa? Hah? Syukur teh apa? Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Contohnya bagaimana?
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini harus sedikit dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menyangkut paut dengan akhlak, memang sangat tidak asing lagi, tapi ini memang harus diperhatikan. Karena ini menyangkut paut dengan kepribadian, keindividualan dalam segi berkehidupan sehari-hari adalah sangat penting. Karena attitude, etika, sopan santun itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Apapun itu, selagi emang kita ditakdirkan sebagai muslim, kita harus taat dan patuh atas yang Allah sampaikan kepada kita. Dan kita jangan sesekali akhlak kita itu seperti istilahnya tidak baik menurut syariat Islam. Tetap kita harus lebih baik lagi. Di sini ada yang ketujuh, ada muraqabah. Ini ada muraqabah. Ada yang tahu artinya muraqabah? Silakan acungkan tangan. Ada yang tahu? Apa? Dari arta qorib. Qorib apa artinya? Dekat. Di sini adalah muraqabah, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mendekatkan diri itu. Ibadah. Terus apa lagi? Ibadah kan banyak. Apa? Takwa. Terus kan bersemedi. Berarti apa? Apa lagi? Ya banyak lah, kita bersedekah kepada orang lain, membantu, saling membantu kepada orang lain, itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir ada taubat. Apa itu yang disebut dengan taubat? Nah, kalian masih tahu kan taubat apa? Tahu kan? Hah? Apa arti taubat? Ada yang tahu? Ampunan kepada Allah. Hah? Meminta ampunan, terus kurang tepat, ada lagi? Penyesalan Hah? Penyesalan apa? terhadap dosa yang pernah dibuat. Nah, berarti taubat itu adalah menyesal apa yang kita sudah diperbuat dan yakinkan dalam hati ketika kita sudah melakukan sesuatu dosa, kita harus tidak lagi mau melakukannya lagi. Nah, itu yang disebut dengan taubat. Dan di sini taubat harus benar-benar taubatan nasuha. Jangan taubat sambel udah kita melakukan dosa langsung taubat langsung dosa lagi ya. Kade tak cowoknya di kamarnya kadenya ya semuanya insyaallah semuanya tentang akhlak terhadap Allah. Lain waktu mungkin kita akan membahas tentang akhlak terhadap Rasulullah bagaimana, akhlak individual bagaimana, dan seterusnya. Dan kalian jangan takut aku walau kana murad. Apa artinya? Sampaikan walaupun sedikit, walaupun itu pahit terus harus disampaikan. Dan itu apa yang disebut dengan kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit. Nah, itu sebagian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini masih banyak ya, seharusnya materinya sangat masih banyak. Cuman ini waktu ya, saya sama teman itu harus di sini sharing gitu. Jadi mungkin sekian dari enggak, saya akan memberikan suatu reward ya kepada orang yang hari ini mungkin kelihatan sangat kreatif gitu ya. Dan bentar ya. Mungkin siswa kreatif pada hari ini jatuh kepada siapa?
banyak kesalahan dari kakak dan kakak berterima kasih banget kepada kalian sudah mau mendengarkan yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan materi walaupun ini sedikit sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum